Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kali ini saya akan menerangkan mengenai analisis korespondensi. Jadi analisis korespondensi ini nanti berangkatnya dari tabel kontingensi. Seperti yang kita tahu bahwa tabel kontingensi itu ada beberapa macam, ada yang dua arah, ada yang multi arah. Kalau dua arah itu maksudnya terdapat dua variabel kategori yang digambarkan dalam satu tabel. Kalau multi arah ya pasti lebih dari 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Saya yakin kalian sudah familiar dengan tabel kontingensi. Nah, biasanya seperti di statistika 2, biasanya kelanjutannya apa sih setelah melakukan atau setelah menggambarkan data dengan tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi sendiri kan tujuannya untuk memvisualisasikan data menggunakan tabel, ya, di mana variabel dari data tersebut adalah variabel kategori. Nah, biasanya akan diikuti dengan uji independensi, ya, untuk melihat hubungan antar variabel. Jadi biasanya diikuti dengan uji independensi memakai chi-square, uji chi-square untuk melihat apakah terdapat hubungan yang signifikan antar variabel kategorik. Gitu. Di sini analisis korespondensi ini adalah sebuah prosedur grafis untuk menggambarkan suatu hubungan variabel pada tabel kontingensi. Nah, kalau tabel kontingensi itu merupakan tabel ya, bentuk gambaran data yang berupa tabel, kemudian kalau selanjutnya dilakukan uji independensi itu kan hanya mengetahui apakah terdapat hubungan atau tidak, begitu saja. Nah, analisis korespondensi ini lebih lanjut, yaitu dia menggambarkan hubungan itu secara grafis. Jadi kita bisa tahu hubungan mana yang paling erat atau hubungan mana yang lebih erat, variabel mana yang lebih erat daripada yang lain gitu. Kemudian kelebihan yang lainnya adalah analisis korespondensi digunakan untuk mereduksi dimensi variabel. Jadi dimensinya nanti direduksi. Biasanya kita pakai yang 2 dimensi sehingga mudah untuk melakukan plotting. Kita juga bisa menggambarkan profil vektor baris dan vektor kolom suatu matriks dari tabel kontingensi tersebut. Jadi kalau di tabel itu kan ada baris, ada kolom. Nah, nanti kita bisa menggambarkan masing-masing profil vektor baris dan juga vektor kolomnya. Kemudian hasil dari analisis korespondensi mengikutkan 2 dimensi terbaik untuk merepresentasikan data yang menjadi koordinat titik dan ukuran jumlah informasi yang ada dalam setiap dimensi yang biasanya dinamakan inersia. Jadi inersia ini adalah seberapa banyak informasi yang digambarkan dalam analisis korespondensi. Nanti inersia ini nanti nilainya bisa dihitung menggunakan eigenvalue. Jadi untuk metode multivariat ini sangat erat kaitannya dengan eigenvalue. Nanti akan banyak sekali metode yang dasarnya nanti juga menggunakan eigenvalue. Makanya dulu diberikan pendahuluan oleh Bu Eli mengenai ini. Kemudian tujuan utamanya untuk analisis korespondensi adalah untuk melihat secara visual ada tidaknya ketergantungan antar kategori pada tabel kontingensi. Nah, ini secara visual bisa tahu ketergantungannya. Kemudian yang kedua, untuk melihat kedekatan atau keterkaitan suatu profil dari suatu kategori terhadap profil dari kontingensi. Nah, nanti
akan bisa digambarkan sendiri-sendiri antara profil komponen baris dan juga profil komponen kolom. Kalau misalkan tabel kontingensi dua arah itu kan pasti ada satu variabel kategori yang letaknya di kiri ya, maksudnya di baris, dan juga ada yang di atas bukan di kolom. Itu yang kita namakan nanti ada profil baris dan profil kolom. Kemudian hasil dari analisis ini kemudian akan ditampilkan dalam bentuk gambar dua dimensi. Ya dimensi paling rendah ya yang bisa diperoleh ya dua dimensi, karena kalau dua dimensi kan kita bisa melakukan plotting X versus Y gitu kan. Jadi bisa terlihat jelas hubungan antar variabelnya dengan menempatkan tinggikan antara profil-profil baris dan kolom. Kemudian analisis ini biasanya dapat digunakan untuk positioning dan perceptual mapping. Positioning ini misalkan posisi dari suatu variabel itu ada di mana, itu kita bisa tahu karena dapat dilihat dari gambar dua dimensi tadi. Kemudian bisa juga digunakan untuk perceptual mapping, yaitu pemetaan persepsi, itu juga bisa. Jadi ini penerapannya. Kemudian untuk aljabarnya, ini secara manual, analisis korespondensi itu dapat dihitung dari awalnya adalah ada matriks proporsi. Karena kita kan punya tabel kontingensi di mana di situ isinya adalah jumlah. Ya, jumlah, jadi datanya data count, jumlah. Kemudian dari data tersebut kita hitung proporsinya untuk masing-masing. Jadi kita punya BIJ, di mana BIJ adalah XIJ per N. Nah, ini jadi kita rubah dari XIJ jumlahan ya, data count, ke BIJ. Sehingga kita nanti akan memperoleh matriks ini. P besar yang ukurannya adalah I dikali J. Kemudian P-nya ini, P besar ini sering kita sebut sebagai matriks korespondensi. Kemudian apa itu vektor baris dan vektor kolom? Kalau vektor baris kita simbolkan dengan R dari row, kalau kolom C dari kolom. Kemudian ini adalah jumlahan dari probabilitas sepanjang J mulai dari sama dengan 1 sampai J besar. J besar ini adalah jumlah kategori dari J. Jumlah level kategori dari J. Nah, ini sehingga kita juga punya matriks vektor, maaf ya, bukan matriks, tapi vektor baris R yang ukurannya adalah I besar dikalikan 1 dan juga J ini. Kita bisa hitung dari sini, di mana ini adalah matriks korespondensi dikalikan dengan matriks identitas. Ya, ini identitasnya, matriks identitas. Nah, jadi ini yang akan kita peroleh ini adalah matriks korespondensi. Ini mirip dengan tabel kontingensi ya. Kalau tabel kontingensi kan isinya kan X, X11, X12 dan seterusnya. Kalau matriks korespondensi sudah kita rubah menjadi proporsi atau peluangnya. Sama aja. Nah, yang row total ini berarti di sini adalah matriks profil baris, yang kolom total ini adalah matriks profil kolom. Setelah itu kita juga akan mengenal matriks akar diagonal yang kita simbolkan dengan D. Nah, ini ada masing-masing untuk yang baris dan kolom. Yang baris berarti kita DR, kemudian pangkat setengah, yang itu merupakan matriks diagonal yang diakarkan. Jadi nanti akan seperti ini.
Nah, ini yang nanti akan kita gunakan di perhitungan selanjutnya. Analisis korespondensi dapat diformulasikan sebagai masalah WLS atau weighted least square untuk mendapatkan dugaan dari matriks korespondensi. Karena ini least square berarti untuk meminimumkan errornya. Yang ada bobotnya di sini. Nah, itu sebenarnya kita itu meminimumkan ini sigma dari error kan berarti perbedaan PIJ dengan PIJ dugaannya PIJ topi dibagi dengan R dikalikan C. R dikalikan C itu kan ya total dari semuanya itu total data. Itu adalah trace dari matriks ini. Jadi sebenarnya kita itu meminimumkan ini. Bagaimana membentuk matriks profil baris dan kolom? Matriks profil baris atau R besar itu adalah matriks diagonal ya. DR pangkat min 1 dikalikan dengan P. Nanti akan dapat ini. R transpose 1 dan seterusnya. Yang isinya adalah ini. Nah, kalau ini namanya matriks profil baris dan juga matriks profil kolom. Contohnya, jadi di sini ada tabel kontingensi tentang piston ring failures atau ini kegagalan atau kecacatan. Kegagalan dari cincin piston ini penembakan seperti itu ya. Jadi di sini ada dua variabel kategori yaitu kompresor dan juga ada leg atau lengannya. Lengannya itu di utara, di tengah atau di selatan. Gitu. Jadi ini kita sudah punya tabel kontingensinya. Sekarang kita disuruh membuat matriks P korespondensinya, vektor R dan C dan juga matriks profil kolom dan baris dan kolom. Jadi ini bisa dikerjakan sendiri ya, ternyata tidak saya cantumkan di sini. Tapi ini saya ambil dari textbook yang sudah ada di kontrak. Ya. Jadi koordinat untuk melakukan plotting itu bagaimana caranya? Jadi outputnya analisis korespondensi ya gambar. Nah, gambar 2 dimensi itu kan jelas ada koordinat X dan Y-nya. Bagaimana menentukan koordinat X dan Y-nya? Itu caranya seperti ini. Ini kita bandingkan dengan MDS ya, atau multidimensional scaling. Kalau di multidimensional scaling, kita itu mentransformasikan matriks jarak, kemudian memfaktorkannya dengan menggunakan dekomposisi spektral yang sudah diajarkan Bu Eli dulu. Itu untuk memperoleh koordinat untuk plottingnya. Tapi pada analisis korespondensi, matriksnya P dikurangi RC transpose itu tidak simetris. Sehingga tidak bisa difaktorkan dengan dekomposisi spektral. Maka kita akan menggunakan dekomposisi nilai singular atau SVD, singular value decomposition, untuk memperoleh koordinat untuk plotting. Maka kita mulai dari sini, di mana di sini adalah Z itu sama dengan ini. Matriks akar diagonal dikalikan dengan matriks korespondensi dikurangi dengan vektor baris dan kolom dikalikan dengan
matriks akar diagonal untuk kolomnya. Atau ini secara matriks ya, ini bisa juga seperti ini, ZIJ itu dari ini PIJ dikurangi PI dot dikalikan B dot J dan seterusnya. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya dengan SVD? Jadi Z itu sama dengan, matriks Z itu sama dengan matriks U dan matriks dikalikan matriks diagonal dan dikalikan dengan matriks V transpose. Nah, U-nya itu apa? Itu adalah eigenvektor dari ZZ transpose yang telah dinormalisasi. V-nya itu Z transpose Z, ya, sama eigenvektor dari perkalian matriks Z transpose Z yang telah dinormalisasi. Sedangkan di sini itu adalah matriks diagonal dari akar eigenvalue yang tidak nol dari Z transpose Z dan ZZ transpose. Nah, SPD-nya jadi seperti ini nanti. Ini kan Z tadi, Z ini kan sama dengan ini, bisa juga difaktorkan menjadi ini sehingga nanti ditemukan matriks korespondensi dikurangi ini RJ transpose itu sama dengan matriks ini. Nah, ini kita sederhanakan. DR pangkat setengah U ini kita simbolkan dengan matriks A. Yang ini VD ini kita simbolkan dengan matriks B. Sehingga di sini itu akan sama dengan penjumlahan dari lambda I, di mana lambda I itu adalah eigenvalue. Kemudian dikalikan dengan AI, BI, transpose. Nah, ini ya A-nya gitu, kita misalkan ini sama dengan A dan ini sama dengan B. Maka koordinat dari deviasi barisnya terhadap aksis atau X, ya, sumbu X-nya itu sama dengan ini perkalian dari matriks diagonal R pangkat min 1 dikalikan A, kemudian dikalikan matriks lambda yang merupakan matriks diagonal tadi. Nah, isi dari matriks S-nya seperti apa ya? Seperti ini. Jadi isi dari matriks S-nya seperti ini. Kemudian kalau kita itu melakukan plotting 2 dimensi, maka kita hanya melakukan plot pada 2X yang pertama. Jadi hanya 2X yang pertama ini saja. Kemudian untuk yang Y juga seperti itu, sama. Nah, kemudian inersia. Inersia total adalah ukuran dari variasi dalam jumlah data dan didefinisikan sebagai jumlah kuadrat tertimbang. Jadi rumusnya inersia itu apa? Ini simbolnya seperti ini, yang merupakan penjumlahan dari eigenvalue yang dikuadratkan. Nah, jadi di sini ini penjelasannya. Jadi untuk inersia itu sendiri dia adalah rata-rata terboboti atau rata-rata tertimbang, ya. Di sini rata-rata tertimbang yang diboboti dengan PI dari jarak chi-square, ini RI dikurangi C, ini kita sebut dengan jarak chi-square antara profil baris dan rata-rata dari C itu
disebut dengan total inersia. Yang ini bisa disimbolkan dengan seperti ini, ya seperti chi-square, karena memang dia adalah jarak chi-square yang terboboti dengan peluang atau proporsi dibagi dengan n. Atau lebih mudahnya, ini adalah eigenvalue, penjumlahan dari eigenvalue yang dikuadratkan. Nah, ini contohnya dengan menggunakan SPSS. Jadi ini tentang pemilu tahun 2004, ini datanya fiktif ya. Nah, menjelang pemilu, LSM dan Harian Jawa Pos telah melakukan kerjasama melakukan survei politik. Salah satu hasil penelitian tersebut dicantumkan pada tabel 1. Jadi ini adalah tabelnya, ini tabel kontingensi dua arah ya, jadi ada tingkat pendidikan dan ada jenis partai politik. Ini semua data count. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah ada keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan parpol yang dipilih. Nah, ini sebenarnya bisa dijawab dengan uji independensi. Bila tidak ada, berarti antar parpol memiliki proporsi pendidikan yang sama dari para pendukungnya. Kemudian, kita ingin mengetahui lebih jauh bagaimana basis pendidikan pendukung atau simpatisan masing-masing parpol. Ini pertanyaan kedua ini bisa kita jawab dengan menggunakan analisis korespondensi. Jadi cara memasukkan datanya seperti ini ya, pendidikan kita coding 1, 2, 3, nanti di value-nya silahkan dispesifikasikan sendiri. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Ya, jangan lupa jenis skala datanya ya. Skala datanya dirubah. Kalau yang pendidikan, parpol itu berarti dirubah menjadi skala nominal atau ordinal. Kemudian di sini ada kolom untuk frekuensi. Maka pertama kita memboboti data itu. Maka kita klik data, kemudian WGSys, kemudian kita boboti dengan apa? Dengan frekuensinya. Setelah itu, seperti biasa kita pakai menu analyze, descriptive statistik, cross tab. Ini untuk ini ya, menampilkan cross tab-nya di di SPSS. Jadi di sini row-nya pendidikan, kemudian di sini kolomnya adalah parpol. Kemudian klik sel display dan tandai observe dan expected. Kemudian klik statistik, tandai chi-square. Nah, setelah itu, setelah punya tabel kontingensi, analis korespondensinya ada di analyze, kemudian data reduction. Nah, data reduction karena juga mereduksi dimensi dari data. Kemudian correspondence analysis. Di row-nya parpol, kolomnya pendidikan. Kemudian definisikan range-nya. Kalau parpol di sini 1 sampai 7, kalau pendidikan 1 sampai 4. Kemudian di OK, kemudian diklik model, dimension in solution, klik 2 agar nanti solusinya itu ada. Kemudian distance measure, terserah mau chi-square atau Euclidean. Kemudian di sini di statistik, correspondence table, overview of row points, dan seterusnya ini. Row profile dan seterusnya. Kemudian klik plot,
dicentang biplot di sini. Nah, ini outputnya, ini untuk yang tabel kontingensinya. Saya tampilkan yang count dan expected count-nya. Kemudian ini uji independensinya. Ternyata di sini kalau berdasarkan chi-square, kalau alfanya 5% ya mungkin agak mepet ya di sini. Kalau atau mungkin kalau 10% gitu aja agar semuanya cocok di sini. Kalau 10% semuanya ini signifikan, ada perbedaan. Nah, kalau yang ini tabel korespondensinya. Tabel korespondensi tidak jauh beda dengan yang ini apa? Yang output dari cross tab. Kemudian di sini profil baris. Kalau profil baris berarti di sini setiap data asli diboboti atau dibagi dengan jumlah masing-masing baris. Nah, ini dalam bentuk peluang semua ya. Ini dalam bentuk peluang semua. Jadi ini kan profil baris. Jadi barisnya kita akan membahas tentang pendidikannya. Jadi semua yang di sini diboboti atau dibagi dengan jumlah masing-masing baris. Kalau sudah dapat, bisa kita lihat di sini proporsi simpatisan partai berdasarkan pendidikan. Jadi berapa proporsi yang terbesar di sini? Misalkan kita lihat di sini proporsi yang terbesar itu 0,423 ini ya. Berarti yang terbesar di SD, lumayan banyak yang kurang dari sama dengan SD itu ya. Kemudian yang SLB, SLTP juga ini ya. Kalau yang ini profil kolom, berarti diboboti dengan dibagi untuk jumlah masing-masing kolom. Ini coba kita lihat dari sini proporsi yang terbesar ini di sini PBB ini besar untuk yang pendidikannya SLTA PKS juga. Nah, ini outputnya kita bisa lihat di sini ada inersia. Menunjukkan eigenvalue yaitu besarnya keragaman yang dapat dijelaskan oleh skor baris dan kolom. Nah, persentase proporsi kumulatif dua eigenvalue pertama sebesar 99,3%. Ini ya, 99,3%. Dua vektor baris dan kolom yang berarti bahwa dua vektor baris dan kolom mampu menjelaskan 99,3% inersia total. Nah, jadi di sini kan ada dimensi 1, 2, 3. Jadi untuk dimensi 1 itu bisa menjelaskan sebesar 0,9. Dimensi 2 sudah 0,993. Ini sudah bagus sekali. Jadi dua dimensi cocok. Kalau tiga dimensi malah sempurna, di sini ada 1. Maka dua dimensi sudah cocok di sini. Ya, proportion of inersia ini lihatnya. Nah, kalau ini kan berarti eigenvalue pertama. Kalau yang kedua, yang dua dimensi berarti eigenvalue yang kedua. Nah. Kemudian juga ada overview row points. Nah, ini menunjukkan informasi mengenai koefisien profil baris dan kolom hasil penguraian dari GSVD. Apa gunanya? Di sini koefisien baris atau kolom digunakan untuk menggambarkan masing-masing kategori baris atau kolom pada ruang dimensi rendah atau 2, karena kita pilih 2 tadi ya.
Nah, ini ada skor untuk masing-masing dimensi juga, kontribusinya. Jadi untuk dimensi 1 0,275, dimensi 2 lebih bagus lagi 0,5 dan seterusnya. Kemudian ada juga confidence row point. Ini menunjukkan informasi mengenai kontribusi korelasi masing-masing profil baris terhadap vektor-vektor hasil penguraian GSVD. Jadi ini adalah kontribusi masing-masing profil baris. Jadi kalau yang kurang dari sama dengan SD, ini kontribusinya sebesar 0,169. Yang terbesar adalah di SLTA yang memiliki kontribusi ke dimensi 2 ya, itu paling besar SLTA. Nah, ini adalah output grafisnya. Jadi seperti ini nanti. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru. Ini yang biru adalah parpol, yang hijau pendidikan. Maka kalau secara grafis seperti ini, kita bisa lihat mana yang berdekatan. Misal di sini Golkar dan PKB ini berdekatan. Maka cenderung memiliki karakteristik yang sama untuk yang pendidikannya ya, tingkat pendidikannya. Nah, yang Golkar PKB ini dekat dengan yang kurang dari sama dengan SD, maka di sini kalau dari secara grafis ini terdapat hubungan di sini. Mungkin mayoritas dari yang Golkar, simpatisan dari Golkar dan PKB itu yang kurang dari sama dengan SD. Ini sudah saya tuliskan. Jadi PAN merupakan parpol yang dominan terhadap simpatisan dengan proporsi pendidikan lebih dari SLTA. Demikian pula dengan PKS dan PBB. Kita lihat yang lebih besar dari SLTA itu yang dekat sama PAN, kemudian PKS. PBB ini agak jauh dari semuanya. Ya, artinya proporsinya ya hampir sama mungkin yang paling sedikit yang SD karena paling jauh. Yang paling ini ke SLT lebih besar dari SLTA dengan SLTA dan SLTP ini hampir sama ya. Jadi proporsi untuk simpatisan PBB itu hampir sama yang ketiga ini. Parpol PDIP dan PBB proporsi pendidikan simpatisannya lebih dominan pada tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Di sini karena dekat dengan SLTP, SLTA, dan juga SD. Parpol Golkar dan PKB simpatisannya hampir semua jenjang pendidikan. Jadi kalau ada di tengah dari lainnya, misal dari Golkar PKB ini jarak ke yang sini, kemudian jarak ke sini, itu tidak jauh beda. Berarti bisa disimpulkan bahwa proporsinya hampir sama. Gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.